Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khanimin anbiya wa rasulun syuhada as-salihin wa jami'al malaikatil muqarrabin thumma khususan ila sahbihi hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullah wa ila jami' syekhina al-kirim Sayyidina Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani, Sayyidina Kiai Abdullah Yakin wa Hamid wa Kiai Syuhad wa Maimunah Kiai Harun wa Khadijah wa Kiai Abdul Latif dan kita min hamidati wa ala jami' ahli wa ahlikum. Alhamdulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu hai Ali. Wali syaqiyyi lan iku keduwe wong kang cilaka. Salatsu alamatin utawi telu pira-pira tetenger atau tondo. Kutul harami, rupane panganan pikuatan kang haram, makanan pokok yang haram. Wajtinabul alimi lan ngedoi wong alim. Wa sholatuhu lan sholate asyaqiyyi liwahdihi maring dewene asyaqi. Walil mujrimi lan iku keduwe wong kang ngelakoni dosa, orang mujrim. Salatsu alamatin utawi telu pira-pira tetenger. Hubbul fasadi rupane demen kerusakan. Wa dzurrul ibadi lan bahayani pira-pira kawula. Wajtinabur rasyadi lan ngedoi pituduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wahai Ali, wali syaqiyyi salatsu alamatin. Orang yang celaka itu ada 3 tanda. Orang yang celaka, maksudnya dia itu celaka di dunia dan juga celaka di akhirat. Orang celaka itu ada 3 macam. Yang pertama kutul haram. Yang dikonsumsi itu makanan pokoknya yang dikonsumsi itu adalah dari perkara yang haram. Baik itu jenis makanannya, cara mengolahnya, atau cara mendapatkan makanan itu dengan cara yang haram. Apalagi kalau misalnya yang makan itu bukan cuma dirinya sendiri, tapi keluarganya yang makan. Ibunya dikasih dikasih makanan yang hasil dari perkara yang haram. Adiknya, apalagi anak-anaknya, apalagi istrinya, apalagi keluarganya, semuanya dikasih makanan-makanan yang haram. Maka dia yang akan nanti menanggung jawabkan dia itu nanti. Jadi ini contoh pertama orang yang celaka. Jadi orang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang celaka, makanan-makanannya yang dikonsumsi itu adalah dari perkara yang haram. Beli halal, uangnya sendiri, tapi yang dimakan babi misalnya. Jenis makanannya haram. Yang dimakan ayam atau sapi, tapi tidak disembelih, haram juga. Kenapa? Karena tidak disembelih. Cara mengolahnya keliru. Bagaimana? Punya ayam, punya kambing, langsung dimakan hidup-hidup misalnya. Ngalah-ngalahin singa. Ini pertama ya. Orang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang celaka. Yang kedua, wajtinabul alim. Orang yang menjauhkan diri dari orang alim. Orang yang menjauhkan diri dari ulama. Orang yang menjauhkan diri dari para kiai. Gak mau dekat-dekat dengan kiai. Ya, menjauhi ulama. Orang yang memiliki ilmu. Ada pengajian, gak mau datang. Ada kajian kitab, gak mau datang. Ada apalagi itu misalnya ngaji seperti ini, mencari ilmu, gak mau datang. Ya, gak mau datang. Dia pengennya istilahnya dia menjauhi ulama. Yang lebih parah lagi,
sudah menjauhi ulama, malah memfitnah, berbuat zalim kepada ulama. Ulama itu siapa? Ulama itu bukan berarti kiai yang harus bersorban. Ulama itu bukan ulama yang harus pakai sorban, harus pakai apa tuh namanya? Gamis, gak begitu. Yang dinamakan ulama orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya, itulah ulama. Memiliki ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Dokter bisa nggak dianggap jadi ulama? Ulama apa? Ya ulama kedokteran. Ilmunya ilmu kedokteran lain. Gitu. Yang ketiga, washolatuhu liwahdihi. Orang yang celaka itu sholatnya selalu sendirian. Sholat dia itu. Cuman dia tuh maunya sholat sendiri terus. Gak mau sholat berjamaah. Makanya begini, kamu kenapa gak sholat jamaah? Rumah saya jauh dari masjid. Rumah saya jauh dari masjid. Sholatlah kamu bersama keluarga kamu. Ajak anak kamu untuk sholat berjamaah. Tempati rumah kamu itu untuk sholat berjamaah. Misalnya udah punya keluarga, istrinya diajak, anak-anaknya diajak. Kalau belum punya keluarga, kalau misalnya masih punya adik atau kakak, diajak berjamaah. Tempati rumah kalian itu untuk sholat berjamaah. Kalau rumah kalian jauh daripada masjid, cari musola terdekat. Ya, cari musola terdekat supaya kalian bisa sholat berjamaah. Ya, malas memang sholat berjamaah itu, malas. Ya, malas memang sholat berjamaah itu. Jadi seperti itu. Tapi mau gimana lagi? Pahalanya 27 derajat. Ada yang mengatakan 25 derajat. Sedangkan kalau misalnya kita itu sholat sendirian di rumah, pahalanya 1. Itu kalau dikasih pahala. Kenapa? Karena kita sholatnya itu kalau di rumah itu sholat sendiri, khusyuk udah nggak khusyuk, ya cepat. Yang penting cepat. Orang zaman sekarang kan mementingkan cepat, mementingkan masalah cepat. Yang penting cepat. Sholat pengennya cepat, tarawih pengennya cepat, tahlilan pengennya cepat. Ada yang berdoa lama, wah, udah ura-uraan tuh yang keluar. Kan begitu. Ya. Tapi kalau seseorang sholat berjamaah, ya, apalagi sholat berjamaah di masjid 5 waktu misalnya sholat berjamaah, tidak usah menanyakan masalah dikasih pahala apa enggak. Itu pasti dikasih pahala udah. Dari mana? Dari kelebihan atau keutamaan sholat berjamaah. Yang kedua, diterima apa enggak ya sama Allah? Udah nggak usah mikir itu. Pasti diterima kalau sholat berjamaah. Keutamaan daripada sholat berjamaah. Kalau sendirian, wallahu a'lam, diterima apa enggak? Wallahu a'lam, nggak tahu itu. Yang penting kita nggak punya utang aja sama Allah. Jadi orang yang nggak melakukan sholat dalam waktu 1 hari itu, dia itu punya utang sama Allah. Ya, makanya kalau misalnya kita itu ketinggalan sholat zuhur, kita wajib qadha, mengganti utang. Berarti kita punya utang sama Allah. Paham maksudnya ya? Dan utang-utang itu kalau tidak terpenuhi di dunia, maka nanti akan dipenuhi di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara siksa, azab. Seperti itu. Ya. Makanya usahakanlah dalam waktu 1 hari itu, berusahalah untuk sholat jamaah. Ya makanya alhamdulillah kalian yang sering ngaji, yang sering sekolah terus setiap hari kalian bisa mengikuti sholat berjamaah. Asar, maghrib, isya. Ya, ya alhamdulillah. Daripada kalian terus udah nggak sekolah, udah nggak mau ngaji, sholatnya di rumah terus sendirian, 5 waktu setiap hari sendirian. Ini celaka ini orang. Kan sholat, walaupun sholat tapi sendiri terus, celaka itu orang. Hati-hati. Ya, berusahalah kalian itu sholat berjamaah walaupun 1 hari 1 waktu. Entah itu subuh tok, entah itu maghrib tok, entah itu isya tok, entah itu subuh. Iya, yang penting sholat berjamaah. Jangan kalian mengandalkan, gak apa-apa, yang penting sholat. Jangan begitu. Ya,
Makanya kita di Rotibul Haddad itu ada kajian kitab Fathul Qorib. Untuk apa? Menjelaskan tentang fikih-fikih, bagaimana cara wudhu yang benar. Sampai kapan kita mau wudhu dengan cara yang tetap mulai dari kecil sampai sekarang itu gak ada perubahan, gak sempurna-sempurna wudhu kita. Sampai kapan kita mau belajar sholat mulai dari kecil sampai sekarang tetap aja sholatnya begitu, gak ada peningkatan. Ya, mau sampai kapan kita seperti itu? Ya. Sementara dalam hal masalah dunia, manusia itu selalu berlomba-lomba. Tapi masalah ibadah gak berlomba-lomba untuk memperbaiki ibadahnya itu. Itu manusia itu. Ya. Walil mujrimi thalathu alamatin. Orang yang mujrim. Biasanya kita sering mendengarkan kita membaca di Al-Qur'an itu ada mujrimin, orang-orang yang melakukan dosa. Itu 3 tanda. Yang pertama, orang yang suka melakukan kerusakan. Orang yang suka melakukan kerusakan, kejahatan, kezaliman, kemungkaran, itu tanda-tanda orang yang melakukan dosa. Artinya orang yang berdosa. Pokoknya senang kerusakan. Ya, senang kerusakan pokoknya. Entah melakukan kebrutalan, rusak, apalagi anak-anak zaman sekarang. Kemarinnya itu malam minggu yang kemarinnya lagi, ya, malam minggu yang lalu 2 minggu itu di Tanggul itu ada yang meninggal dunia. Kenapa? Kenapa? Ya tabrakan, jelas tabrakan. Kenapa kok tabrakan? Balap liar, mati pecah, ya, mati pecah. Balap liar sekarang seperti itu. Ganggu orang, membahayakan orang lain, iya. Itu balap liar itu. Ya, hati-hati kalian. Jadi senang orang yang berdosa itu senang melakukan kerusakan. Senang melakukan kejahatan. Wadurrul ibadi, dan membahayakan hamba-hamba Allah. Ya, manusia, membahayakan orang lain. Main mercon, ada orang lagi buang hajat di susuan, dilempari mercon. Begitu keluar, meledak itu mercon kemana-mana, tainya kesini. Ya kan, itu orang melakukan kerusakan itu. Zalim itu kepada orang itu, ya. Ya kan? Atau kita nyalain mercon itu ditaruh di atas celatong, pas meledak kan kemana-mana gitu. Iya kan? Jadi orang yang berdosa diantaranya orang yang membahayakan orang lain. Seperti tadi contohnya itu balap liar itu. Kalau nyasar balap seperti itu gimana? Kena orang lain. Siapa lagi yang bisa membahayakan orang lain? Ya, seperti itu. Di antaranya juga mengadu domba orang lain, bahaya. Kemudian wajtinabur rasyad, orang yang menjauhi petunjuk. Maksudnya petunjuk itu petunjuk apa? Petunjuk ke jalan yang benar. Sekarang yang membuat kita itu bisa berjalan di jalan yang benar itu apa? Ilmu. Makanya dikatakan ilmu itu al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi kalau misalnya kita tanpa ilmu, maka jalan kita itu belum tentu benar. Orang yang punya ilmu aja belum tentu benar, apalagi yang nggak punya ilmu. Sekarang begini, andai kata ini mati lampu semuanya. Saya punya senter. Ya, saya berjalan pakai senter, itu pun belum tentu benar. Paham nggak? Ya, kenapa? Karena senter jangkauannya itu nggak luas. Senter itu seperti itu, lampu senter.
Itu saya aja yang pakai senter aja berjalan pada malam yang gelap itu masih terkadang nggak selamat atau masih keliru. Bagaimana yang nggak punya senter? Coba malam-malam keluyuran, nggak punya senter, nggak ada lampu, iya kan? Semakin kemana-mana semakin tidak selamat dia itu. Itu, ya. Ini tanda-tanda orang yang melakukan dosa. Lah orang yang melakukan dosa itu tidak mau, yaitu tidak mau, artinya sama aja menjauhi majelis taklim, majelis zikir, menjauhi orang-orang alim, menjauhi para kiai. Ya kan? Ada pengajian di sini misalnya, ada pengajian penceramahnya kiai ini dan kiai ini misalnya. Banyak orang datang, mereka itu menjemput petunjuk, menjemput hidayah. Orang yang mujrim, orang yang berdosa nggak mau. Menjauhi petunjuk, menjauhi hidayah. Ya, terakhir. Ya Ali yuhai Ali walidzalimin lan ego kedue wong zalim salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger. La yubali rupane ora peduli sapa az-zalim min ayyi syai'in saking endi-endine suci-wici yakulu mangan sapa zalim wa yakharu lan maksa sapa zalim madinahu ing wong kang ngutangi az-zalim. Waya betishu lan gepuk sapa az-zalim bihi ing madinahu, orang yang memberikan hutangan itu, idza amkanahu nalikane kongang sapa Madinah ing az-zalim, atau sebaliknya. Nanti saya jelasin. Ya Ali, wahai Ali, orang yang zalim itu ada 3 tanda. Tahu orang yang zalim? Orang yang zalim itu seperti apa? Orang yang selalu menyakiti orang lain itu zalim. Baik menyakiti dengan ucapan ataupun dengan perbuatan itu zalim. Ya, hati-hati. La yubali min ayyi syai'in yakulu. Tanda orang zalim yang pertama, dia itu nggak peduli dari mana makanan-makanan yang dikonsumsi. Bodoh amat. Entah ini dari perkara yang haram atau enggak, ya enggak ngurus, yang penting dimakan. Tuh. Maka kita harus berhati-hati, usahakanlah apa yang mau dimasukkan ke dalam perut kita itu berasal dari barang yang halal. Ya, ada temennya kita kumpul-kumpul main, ada temennya datang bawa buah-buahan. Buah mangga. Sementara kita mau nanya, dari mana ini dapat? Ya, kita nggak nanya itu, yang penting kita makan. Andai kata dia ngomong, ini aku dapat dari nyolong loh ya, tetap aja dimakan. Yang nyolong kan kamu, saya kan nggak nyolong, saya cuma makan. Jadi kalian sama aja memakan barang yang, orang yang zalim nggak peduli apa yang dimakan itu. Entah itu halal, entah itu haram, nggak peduli. Makanya banyak sekarang YouTuber yang makannya mereka itu, bahkan di daerah Thailand itu, mereka tuh makan sapi, daging sapi mentah-mentah. Bahkan kantongnya, celatongnya itu dimakan itu. Itu dimakan mentah-mentah, nggak dimasak yang enggak. Coba lihat di YouTube itu. Bagaimana cara makannya itu. Bahkan orang Indonesia ya, sekarang orang Indonesia agamanya Islam. Karena penasaran dengan daging babi, dimakan itu babi. Demi konten. Ya, goblok orang seperti itu. Iya kan? Gak peduli ini haram, ini halal, bodoh amat. Yang penting konten. Goblok. Ya. Yang kedua, wayakharu madinahu. Orang yang zalim itu memaksa orang yang mau menghutanginya. Misalnya begini, saya pengen utang. Ya, saya pengen utang. Mau berhutang saja memaksa. Pokoknya kamu harus meminjami saya uang. Kalau tidak awas. Nah, itu. Ya.
Jadi dia itu berhutang kepada orang lain dengan cara memaksa. Apa bedanya dengan memalak? Tahu malak? Tahu. Iya, minta uang kepada orang lain. Apa kalau istilah orang sini apa? Macek. Ya, macek. Kemudian wayabtishu bihi idza amkanahu. Dan orang yang zalim itu gak segan-segan memukul orang yang dihutanginya tadi itu. Paham ya? Jadi kalau misalnya orang yang mau dihutangi itu, saya pinjam uangnya, gak ada, dia gak segan-segan untuk memukul dengan memaksanya. Ya, ini orang yang zalim. Hati-hati, orang yang zalim itu orang yang menyakiti orang lain baik dengan ucapan atau perbuatan. Maka kalian, di antara kalian, kalau misalnya kalian itu sering mengolok-olok temannya kalian adalah orang yang zalim. Hati, jangan sampai jadi orang yang zalim. Ya, jangan sampai jadi orang yang zalim. Berarti kalian zalim dengan lisan kalian. Atau berbuat zalim kepada orang lain. Dengan cara apa? Lihat di YouTube ada istilahnya ngeprank gitu kan. Ini kan ngeprank. Saya pernah lihat di YouTube itu ada orang lagi buang hajat di sungai. Terus kemudian orang itu punya boneka buaya yang sangat besar. Ya. Begitu kelihatan itu ada buaya seperti itu langsung loncat. Wah, itu zalim itu. Saya paling nggak suka ngeprank seperti itu, paling nggak suka. Ya, malam-malam di jalan yang gelap, di jalan yang sepi, ngeprank apa? Ngeprank jadi pocong, ngeprank jadi ini. Saya paling benci orang seperti itu. Sampai ada sepeda motor tuh yang jatuh, ketakutan. Kalau saya di prank seperti itu, tabrak gitu. Ayo, siapa yang mau ngeprank, mau jadi pocong di depan, ayo. Bodoh amat begitu. Hati-hati ngeprank seperti itu. Atau ngerjain orang lain. Ya, ngerjain orang lain. Tidur, begitu tidur ada temannya tidur mangap. Karena temannya tidur mangap, akhirnya disuapin sambel. Ayo. Ya bangun dia itu. Hati ya. Kita kan berteman. Ini bukan zalim, tapi ini adalah bercanda. Bercanda itu ada batasnya. Bercanda itu nggak sampai kita itu membahayakan orang lain. Beberapa banyak itu orang yang bercanda tapi berujung mati. Ada. Ya, apalagi di Arab Saudi. Di golongan Arab itu, orang Arab itu yang apa? Kalau misalnya kita di sini tuh paling enggak kan kucing, ya kan? Kalau di Arab itu bukan kucing, macan. Ya. Itu temannya dimasukin ke kandang macan, kemudian terus macannya itu ngejar lari-lari itu. Macannya makan, enggak makan, cuma menakut-nakutin, bercanda. Tapi kan orang kan takut. Iya kan? Nah, itu yang harus kita pikir itu. Misalnya kita senang ular. Zaman sekarang kan banyak orang yang suka ular. Kita punya ular misalnya. Kemudian ular itu kita asuh dari kecil sampai besar. Ada temannya yang takut ular, dikasih ular. Itu zalim itu. Apalagi satu, awas jangan sampai suka ngeprank itu paling nggak suka. Ya. Ngeprank itu. Coba dirinya sendiri di prank. Coba gimana? Hati ya. Wis. Faslun fil ad'iyati wallahu ta'ala a'lam bisawab fa ya rabbi waghfir.